Oke, Pak Sukidi melihatnya seperti apa? Tadi kalau kita lihat, tadi disinggung soal leader. Tapi kita sudah lihat pernyataan Presiden Prabowo Subianto sebagai pemimpin tertinggi kita menyebut bahwa toleransi dan kerukunan adalah modal dalam membangun negeri ini. Selain modal-modal yang lainnya, tapi ini yang memang modal yang paling penting karena memang masyarakat kita kan terdiri dari sangat beragam. Tadi saya singgung agamanya beragam, suku beragam, ras beragam dan lain sebagainya. Dalam konteks masyarakat Indonesia yang majemuk, toleransi adalah fondasi awal untuk membangun masyarakat yang harmonis. Tetapi toleransi saja tidak cukup, karena apa? Karena toleransi adalah satu fondasi yang retak. Kenapa? Karena dia lahir dalam satu struktur masyarakat di Eropa dan juga Amerika, di mana toleransi adalah sekedar ikhtiar untuk menahan diri agar tidak melakukan persekusi terhadap kelompok yang berbeda keyakinan. Karena itu kita harus bergerak jauh dari aspek toleransi. Sekedar toleransi ya? Iya, bergerak jauh terutama ke arah kesetaraan. Dan itulah fondasi kita yang diamanahkan oleh Bung Karno. Bung Karno memberikan satu penegasan bahwa dalam satu masyarakat yang majemuk, yang kita butuhkan adalah kesetaraan itu sendiri. Kesetaraan dalam pertama dan utama adalah kebebasan berkeyakinan. Kebebasan berkeyakinan itu adalah harus setara. Setara di antara seluruh umat beragama. Terutama di tempat yang majemuk tadi ya Pak ya? Terutama pada tingkat majemuk itu. Dan lebih penting dari itu adalah kesetaraan dalam memeluk agama dan keyakinannya. Kalau kesetaraan dalam berkeyakinan dijamin konstitusi, maka konsekuensi logis dari kesetaraan itu adalah kebebasan untuk mendirikan rumah ibadah. Kita seringkali menemukan satu fenomena di mana rumah ibadah yang berbeda agama tidak ditemukan di masyarakat yang sangat majemuk. Sehingga ini menjadi problematis. Apa artinya kita memperoleh kebebasan untuk berkeyakinan dan beragama, tapi rumah ibadah dipersulit. Karena itu kesediaan kita untuk berbeda, untuk menganut agama yang berbeda itu harus disertai dengan kelapangan jiwa, kelapangan hati, untuk memberikan kebebasan kepada mereka yang berbeda untuk mendirikan rumah ibadah. Karena apa? Karena keselamatan dalam agama itu tidak ditentukan oleh negara. Tidak pula ditentukan oleh umat agama yang berbeda, tapi ditentukan oleh hubungan kita dengan Tuhan. Karena itu keselamatan itu hal yang sangat personal, hubungan kita dengan Tuhan. Sebagaimana juga agama dan keyakinan itu adalah God-given liberty. Satu kebebasan yang diberikan oleh Tuhan kepada kita. Karena ini kebebasan yang berasal dari Tuhan, maka negara tidak punya otoritas apapun untuk mengatur keyakinan warganya. Pemerintah sipil itu tidak punya jurisdiksi untuk menentukan bahwa agama ini benar dan agama itu salah. Ekspresi keyakinan ini benar dan ekspresi keyakinan itu salah. Itu adalah hak dan keyakinan masing-masing umat beragama. Yang bisa dilakukan oleh pemerintah adalah menciptakan satu iklim yang harmonis, iklim yang toleran, iklim yang setara, dengan memberikan satu kebijakan yang adil dan setara kepada seluruh umat beragama. Pemerintah tidak boleh melakukan preferensi bahwa agama ini harus diberikan privilege sementara mendiskriminasi kelompok agama lain. Karena apa? Karena tugas negara harus adil kepada seluruh warga. Itu tugasnya di situ. Bukan lebih mana condong yang mayoritas atau mana yang minoritas ya. Nanti kita akan ulas lebih lanjut karena bicara tentang kesetaraan, kebebasan, kadang-kadang kalau kita pertanyakan ini pernah misalnya ada satu peristiwa sebuah rumah ibadah ada masalah begitu ya pembangunannya, ada demo dan lain sebagainya. Kurang lebih itu kadang-kadang perjawabannya adalah karena rata-rata mayoritas di situ tidak menginginkan adanya tempat tersebut. Nah ini yang nanti kita akan coba ulas lebih lanjut ya. Tetaplah bersama kami pemirsa di Visi Negarawan. Baik. Di segmen awal tadi kita melihat langsung bagaimana kutipan pernyataan dari Presiden Prabowo Subianto yang menyebut kurang lebih bahwa soal kerukunan dan toleransi terutama di Indonesia yang masyarakatnya beragam, baik suku, agama, dan lain sebagainya itu, kerukunan dan toleransi adalah modal awal membangun negeri. Kalau menurut Pak Syuhud sendiri, kira-kira potret moderasi dan toleransi di Indonesia sampai hari ini seperti apa Pak?
Alhamdulillahirabbil alamin, kita bersyukur kalau dibanding dengan negara-negara lain, Muslim country misalnya, Indonesia adalah sudah menjadi leader di depan yang mereka itu mengapresiasi. Di tingkat internasional saya sering ikut untuk berdialog antara leaders of religion in the world. Misalnya yang lalu saya baru dari Paris, kumpul seluruh agama sedunia, tokoh-tokohnya. Itu kita mendapatkan apresiasi yang sangat besar kepada mereka-mereka karena masih banyak negara yang pada belum mampu, belum bisa untuk menjalankannya. Nah, apa sih yang kemudian sebagai contoh di Indonesia? Kok bisa negara Pancasila yang berketuhanan yang Maha Esa, yang Bhinneka Tunggal Ika, kok bisa itu akur, nyaman, enak, kepenak, hidup bersama-sama? Itu tidak lain adalah nilai ajaran agamanya, yaitu agama Islam, sudah mengajarkan bagaimana sih kita berbangsa, bernegara yang biar itu kuat dan persatuannya kuat, bisa membangun, itu yang kayak apa? Lah agama mengaturnya. Mengaturnya contohnya begini, ini sudah contoh. Umat Islam itu hendaknya harus tahu dan paham ini. Apa itu? Dulu Rasulullah mendirikan negara Madinah. Di dalamnya, di dalam negara Madinah itu ada Islam. Islamnya saja ada dua golongan, ada Muhajirin, ada Ansor. Ada Nasrani, orang Nasrani, ada orang Yahudi di dalamnya, ada orang Majusi. Malah Majusi juga ada ya. Majusi pun ada. Tapi oleh Rasulullah kemudian dan bersepakat bersama-sama dalam konteks seluruh agama sepakat bersama-sama untuk mendirikan sebuah negara yang negara Madinah sebutannya, negara yang modern. Maka ikatannya adalah waman lahiqa bihim wajahada ma'ahum innahum ummatun wahidah. Barang siapa yang sudah sepakat mendirikan sebuah negara, mau berjuang bersama-sama betapapun agamanya berbeda-beda, keyakinannya berbeda-beda, lahiqa bihim wajahada ma'ahum, mau berjuang untuk menciptakan negara ini menjadi negara yang modern bersama-sama. Sebutannya coba apa? Innahum ummatun wahidah. Mereka yang berjuang bersama-sama ini betapapun berbeda backgroundnya disebut bangsa yang satu. Modalnya ada dan ini modalnya dari agama pun sudah dikasih itu. Baik, dan artinya kondisi Indonesia dalam konteks moderasi dan toleransi Indonesia sejauh ini menjadi leader ya, justru sangat moderat dan sangat toleran gitu. Kalau kita melihat dari pendapat Pak Jeki ya, Pendeta Jeki, menurut Anda sejauh ini seperti apa? Apa mungkin misalnya kalau dibandingkan beberapa tahun lalu? Tadi kan ada komparasi dengan negara-negara lain, tapi kalau untuk Indonesia sendiri dibandingkan beberapa tahun yang lalu, kita sempat dengar memang beberapa tahun lalu karena masalah politik maka ada persoalan di soal toleransi. Nah, kalau sekarang sendiri seperti apa menurut Anda? Baik, terima kasih. Bagi saya ya melihat kondisi moderasi dan toleransi di Indonesia, kita harus katakan pertama-tama bahwa Indonesia ini tidak bisa dilihat secara general. Ya. Di banyak tempat atau beberapa tempat ada kasus-kasus intoleransi yang terus berkembang. Ya. Tetapi itu bukan potret Indonesia secara menyeluruh. Karena di tempat lain, bagaimana kemajemukan itu dirayakan. Di tempat-tempat tertentu misalnya ada kondisi intoleransi terhadap ibadah atau pembangunan rumah ibadah. Tapi di tempat lain ada pembangunan rumah ibadah itu dirayakan, diselebrasi sebagai bagian dari keguyuban bersama. Jadi kita tidak bisa memotret secara menyeluruh, tapi bahwa masih ada terjadi di beberapa titik di Indonesia. Masih ada. Ya? Soal intoleransi itu ada. Intoleransi. Dan titik beratnya lebih pada pembangunan rumah ibadah. Pembangunan rumah ibadah, peribadahan dan lain-lain. Ya. Dan ini tantangan bersama tentunya. Hanya itu tidak bisa dilihat dari penyebab-penyebab yang tunggal sifatnya. Ya. Ada dimensi-dimensi lain. Itu lebih kepada tadi. Memang kalau yang kita bicara khusus di tempat-tempat tertentu yang masih
ada yang intoleran begitu ya, itu lebih cenderung kepada masyarakat atau horizontalnya, ataukah misalnya terkait dengan pemerintah? Kalau pemerintah daerah misalnya, pemerintah lokal setempat gitu, apakah karena memang kalau bicara rumah ibadah soal kebijakannya yang memang tidak pro pada toleransi tadi? Ya. Saya kira dua-dua, ada vertikal, ada horizontal, ada produk-produk aturan ya yang memang mengkondisikan karakter kemudian umat bergerak seperti apa, toleransi atau tidak. Tetapi juga ada kelompok-kelompok yang mengelola relasi-relasi kuasa di sekitar apa yang kita sebut agama. Ya, artinya agama tidak bebas nilai, dia tidak ada di sebuah ruang yang suci. Ketika dia ada di dalam panggilan kemanusiaan, dalam panggilan sosialnya, dia berkelindan dengan relasi-relasi kuasa. Karena itu menjadi sangat penting. Aktor kepemimpinan, leadership untuk mengelola nilai-nilai luhur agama itu sehingga bisa mewajahkan agama sebagai rahmat dan membawa damai dan toleransi. Oke, Pak Sukidi melihatnya seperti apa? Tadi kalau kita lihat, tadi disinggung soal leader. Tapi kita sudah lihat pernyataan Presiden Prabowo Subianto sebagai pemimpin tertinggi kita menyebut bahwa toleransi dan kerukunan adalah modal dalam bangun negeri ini. Selain modal-modal yang lainnya, tapi ini yang memang modal yang paling penting karena memang masyarakat kita kan terdiri dari sangat beragam. Tadi saya singgung agamanya beragam, suku beragam, ras beragam, dan lain sebagainya. Dalam konteks masyarakat Indonesia yang majemuk, toleransi adalah fondasi awal untuk membangun masyarakat yang harmonis. Tetapi toleransi saja tidak cukup, karena apa? Karena toleransi adalah satu fondasi yang retak. Karena apa? Karena dia lahir dalam satu struktur masyarakat di Eropa dan juga Amerika, di mana toleransi adalah sekedar ikhtiar untuk menahan diri agar tidak melakukan persekusi terhadap kelompok yang berbeda keyakinan. Karena itu kita harus bergerak jauh dari aspek toleransi. Sekedar toleransi ya? Iya, bergerak jauh terutama ke arah kesetaraan. Dan itulah fondasi kita yang diamanahkan oleh Bung Karno. Bung Karno memberikan satu penegasan bahwa dalam satu masyarakat yang majemuk, yang kita butuhkan adalah kesetaraan itu sendiri. Kesetaraan dalam pertama dan utama adalah kebebasan berkeyakinan. Kebebasan berkeyakinan itu adalah harus setara. Setara di antara seluruh umat beragama. Terutama di tempat yang majemuk tadi ya Pak ya? Terutama pada tingkat majemuk itu. Dan lebih penting dari itu adalah kesetaraan dalam memeluk agama dan keyakinannya. Kalau kesetaraan dalam berkeyakinan dijamin konstitusi, maka konsekuensi logis dari kesetaraan itu adalah kebebasan untuk mendirikan rumah ibadah. Kita seringkali menemukan satu fenomena di mana rumah ibadah yang berbeda agama tidak ditemukan di masyarakat yang sangat majemuk. Sehingga ini menjadi problematis. Apa artinya kita memperoleh kebebasan untuk berkeyakinan dan beragama, tapi rumah ibadah dipersulit. Karena itu kesediaan kita untuk berbeda, untuk menganut agama yang berbeda itu harus disertai dengan kelapangan jiwa, kelapangan hati untuk memberikan kebebasan kepada mereka yang berbeda untuk mendirikan rumah ibadah. Karena apa? Karena keselamatan dalam agama itu tidak ditentukan oleh negara. Tidak pula ditentukan oleh umat agama yang berbeda, tapi ditentukan oleh hubungan kita dengan Tuhan. Karena itu keselamatan itu hal yang sangat personal, hubungan kita dengan Tuhan. Sebagaimana juga agama dan keyakinan itu adalah God-given liberty, satu kebebasan yang diberikan oleh Tuhan kepada kita. Karena ini kebebasan yang berasal dari Tuhan, maka negara tidak punya otoritas apapun untuk mengatur keyakinan warganya. Pemerintah sipil itu tidak punya jurisdiksi untuk menentukan bahwa agama ini benar dan agama itu salah. Ekspresi keyakinan ini benar dan ekspresi keyakinan itu salah. Itu adalah hak dan keyakinan masing-masing umat beragama. Yang bisa dilakukan oleh pemerintah adalah menciptakan satu iklim yang harmonis, iklim yang toleran, iklim yang setara, dengan memberikan satu kebijakan yang adil dan setara kepada seluruh umat beragama. Pemerintah tidak boleh melakukan
preferensi bahwa agama ini harus diberikan privilege sementara mendiskriminasi kelompok agama lain. Karena apa? Karena tugas negara harus adil kepada seluruh warga. Itu tugasnya di situ. Ya. Bukan lebih mana condong yang mayoritas atau mana yang minoritas ya. Nanti kita akan ulas lebih lanjut karena bicara tentang kesetaraan, kebebasan. Kadang-kadang kalau kita pertanyakan ini pernah, misalnya ada satu peristiwa sebuah rumah ibadah ada masalah begitu ya pembangunannya, ada demo dan lain sebagainya. Kurang lebih itu kadang-kadang perjawabannya adalah karena rata-rata mayoritas di situ tidak menginginkan adanya tempat tersebut. Nah ini yang nanti kita akan coba ulas lebih lanjut ya. Tetaplah bersama kami pemirsa di Visi Negarawan. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.